Halo semuanya, balik lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Reza Masar Maulana dari kelas 17 5B03, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika dari Universitas Bina Sarana Informatika. Kali ini, di pertemuan 4 ini, saya akan menjelaskan salah satu jenis serangan jaringan yaitu DDoS. Kali ini, saya akan menjelaskan apa itu DDoS, bagaimana cara kerjanya, contoh studi kasus yang ada, cara menanggulanginya seperti apa. Terakhir saya akan memberikan sebuah kesimpulan. Apa itu DDoS? DDoS adalah kependekan dari Distributed Denial of Service, yaitu jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, maupun jaringan. DDoS juga merupakan salah satu serangan yang paling populer digunakan oleh hacker. Nah, jadi serangan DDoS ini udah bukan hal yang tabu ya, bukan hal yang awam, dia sudah biasa di dunia teknologi ini. Ada para hacker-hacker menggunakan DDoS, membuatnya menjadi salah satu serangan yang paling banyak digunakan. Serangan DDoS ini juga dipengaruhi oleh kemampuan pada suatu server semakin besar dan kuat keamanan yang dimiliki server, maka kecil kemungkinan untuk bisa diserang. Nah, oke, kita balik lagi ke awal. Bagaimana sih cara kerjanya DDoS? DDoS menyerang targetnya dengan cara membanjiri lalu lintas paket jaringan internet pada targetnya, yaitu server, sistem maupun jaringan. Konsepnya sangat sederhana. Ia akan membuat seolah traffic lalu lintas berjalan normal sampai pada akhirnya di target sasarannya telah terjadi overload. Nah, dapat diartikan juga DDoS sebagai penolakan layanan secara terdistribusi. Nah, umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa diakses. Nah, salah satu cara dengan mengirimkan request ke server secara terus-menerus dengan transaksi data yang besar. Berhasil atau tidaknya teknik DDoS dipengaruhi oleh kemampuan server yang menampung seluruh request yang diterima dan juga kinerja firewall yang ada pada saat request yang mencurigakan. Nah, firewall juga butuh nih keamanan seperti ini nih. DDoS ini berbahayanya tingkat menengah, cuman kalau sudah kena bisa bikin server berantakan. Beberapa teknik yang digunakan DDoS ada botnet dan juga virus. Botnet apa itu botnet? Bot disisipkan pada malware yang kemudian ditanamkan pada komputer target yang terhubung pada internet. Virus menyebarkan virus melalui file yang dibagikan ke berbagai situs media di internet. Jadi si DDoS ini menyerangnya melalui internet. Sedangkan jika dikategorikan berdasarkan layer OC, serangan pada layer DDoS ini ada tiga, ada DDoS layer aplikasi, protokol, dan volumetrik. Nah, untuk yang layer aplikasi ini, biasanya penyerangan ini mengambil semua sumber daya dari target. Target dari serangan adalah later di mana halaman website dieksekusi pada server dan mengirimkan respon ke HTTP request. Lalu, yang kedua ada DDoS protokol. Serangan ini mengeksploitasi TCP dengan cara mengirimkan paket SVN dengan spoof alamat IP dalam jumlah yang besar. Setiap koneksi yang masuk akan ditanggapi oleh server yang menunggu proses koneksi berjalan, namun tidak pernah terjadi. Yang ketiga ada volumetric DDoS. Nah, tujuannya dari si volumetric ini menghabiskan semua bandwidth yang tersedia antara target dengan jaringan internet. Ya, caranya dengan membuat lalu lintas yang sangat padat seperti penggunaan botnet. Tidak semua jenis bisa saya bahas, tapi ada beberapa banyak tercatat selama ini seperti serangan Method DDoS, NTP Amplification, dan DNS flood. Dan masih banyak yang lainnya. Saya akan bahas tiga aja ya.
Kita ke contoh studi kasus. Contoh studi kasusnya, kita ada pada tahun 2013 tercatat ada kasus serangan DDoS terbesar yang menjadi targetnya adalah spam house. Serangan ini menghasilkan 400 gigabit per second yang mengakibatkan GitHub tidak bisa diakses selama beberapa menit. Akibatnya membuat beberapa klien terkena imbasnya. Salah satu kliennya adalah Cloudflare dengan kekuatan 33% lebih besar dibandingkan serangan yang dilakukan ke spam house. Nah, jadi pada 2013 ini ada kasus serangan yang paling besar dan yang mengakibatkan si Cloudflare ini mengalami kerugian yang sangat besar karena kekuatan serangannya 33% lebih besar dari si spam house. Dan pada tahun 2015 dan 2018 pun terjadi serangan yang sama, namun ini tercatat terbesar sepanjang sejarah dan targetnya adalah GitHub lagi yang mendapatkan puncak tertinggi transaksi data sampai 1,35 terabits per second. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, itu contoh kasusnya. Nah, kita akan cara menanggulanginya. Cara mengatasi serangan DDoS. Yang pertama, melakukan identifikasi serangan. Nah, biasanya jika kita memeriksa server sendiri, tanda-tanda jika sedang terjadi serangan DDoS akan terlihat. Jika diketahui, maka kita bisa bersiap-siap melakukan penanganan sebelum terjadi serangan DDoS yang lebih serius. Kedua, memperbesar kapasitas bandwidth. Jika masih bisa melakukan pelebaran bandwidth, cara ini bisa dicoba untuk memberikan waktu agar sistem tidak sampai down. Jika serangan DDoS terlalu besar, maka cara ini mungkin tidak akan berpengaruh banyak untuk penanganan. Di semakin besar kapasitas bandwidth, maka kecil kemungkinan kita akan mengalami serangan DDoS. Bekerja sama dengan ISP, menghubungi ISP atau penyedia layanan web hosting. Salah satu ciri serangan DDoS adalah menyerang alamat IP dari sistem, sehingga Anda bisa melaporkan kejadian tersebut kepada penyedia jasa internet yang dipakai dan mendeteksi serangan yang terjadi. Menghubungi spesialis DDoS. Langkah terakhir yang bisa kita ambil ya menghubungi spesialis. Dengan menghubungi layanan tersebut atau kepada yang ahlinya, kita bisa mencoba meminta membantu untuk menangani serangan yang terjadi. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya adalah ya DDoS adalah teknik penyerangan pada sistem yang sangat populer digunakan. Selain sederhana, dengan modifikasi strategi, DDoS bisa menjadi teknik yang sangat ampuh untuk mengganti sistem. Ada beberapa cara melakukan DDoS seperti menggunakan request flooding dan traffic flooding. Kedua cara ini mempunyai kesamaan, yaitu membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data atau request. Jika berhasil, maka pengguna lain akan kesulitan untuk melakukan akses ke sistem dan bisa jadi mengakibatkan sistem rusak dan tidak bisa diakses. Tetapi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah sistem bermasalah saat diserang oleh DDoS, yaitu memperbarui sistem operasi ke versi terbaru. Selain itu, melakukan konfigurasi pada firewall sehingga bisa memblokir akses yang mencurigakan yang bisa terjadi akibat percobaan DDoS. Namun yang tak kalah penting, dari awal Anda juga harus menggunakan layanan hosting terbaik, sebab penyedia hosting terbaik pasti memberikan fitur keamanan yang ampuh seperti Niaga Hoster yang membekali hostingnya dengan Immunity 360 untuk mencegah serangan DDoS dan malware. Baik, itu saja pembahasan saya kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.